Selamat sore. Saat ini saya berkesempatan hadir di Kantor kantor sama Pitek ya, workshopnya Pitek yang berada di Bandung. Bandung ya, satu-satunya di seluruh Indonesia ada di Kota Bandung, Iya. tepatnya di Jalan Kopo nomor 312 Bandung. Ya, Jalan Kopo ya. Jadi produksi Perdam Pitek ini ada di Kota Bandung. Iya. Saya diberikan kesempatan untuk hadir di Bandung ini untuk melihat produksi cara benar gak sih ini produk Pitek ini benar-benar diproduksi di Bandung atau bukan. Dan saya tadi sudah datang ada di tempat produksinya ya Pak. Dan saya mau nanya nih Pak, ada yang bertanya-tanya, produk Pitek ini dari awal buka Pitek ini dari kapan Pak? Kita produksi awal tahun 2004, terus udah gitu selama 2004 sampai 2011 13-an itu kita jalanin secara konvensional, masuk ke bengkel-bengkel aksesoris. Gitu, ke bengkel-bengkel aksesoris. Setelah 2016 iya, kita sudah masuk ke era digital. Jadi kita sudah mulai bergerak di online. Di online ya? Oh gitu. Udah bergerak di online. Nah, makanya jadi tahu saya juga ya Pak ya. Iya. Dan jadi sebelum kenal sama ini Pak Lukas. Nah, sebelum ya Lukas Channel ya. Dan waktu itu saya emang tahu Pitek ini bahannya ringan, dan dari situ saya jadi berkecimpung lah di bidang peredam mobil ya, terutama peredam Pitek. Kenapa saya selalu menyarankan, merekomendasikan peredam Pitek ke beberapa yang nanya-nanya ke saya. Ada yang mau minta ke pakai peredam yang bahan karet ya. Cuman saya kurang rekomendasi karena bahannya berat, dan itu pun butuh berlembar-lembar untuk satu full mobil ya. Dan kalau untuk satu mobil, kalau pakai peredam Pitek ini membutuhkan buat lantai sama plafon aja cukup 9 lembar. Itu nggak butuh berlembar-lembar. Kalau 9 lembar itu berarti cuman plafon 9 kilo. Nggak nyampe 9 kilo. Nggak nyampe. Bahkan satu lembarnya berapa? Itu cuma 700 gram. 700 gram. Satu lembar begini. 700 gram. Nah, ini bahannya seperti ini nih. Ini bisa buat lantai dan plafon ya. Seperti ini. Bahannya ringan banget, enteng, dan tidak bikin nambah bobot berat mobil. Dan saya berkesempatan hadir di tempat showroom dan bengkel peredam Pitek yang ada di Jalan Kopo ya. Dan bagi yang berada di wilayah Jawa Barat, boleh hadir untuk pemasangan peredam, boleh hadir di tempat Jalan Kopo ya. Ada showroomnya di sini. Dan ini emang bahannya emang enteng banget. Saya bisa aja merekomendasikan peredam lain, cuman nanti akan mengecewakan. Bukannya saya menjelekkan, tapi saya tidak menyebutkan merek karena emang bahan yang karet itu tidak bikin meredam suara ya Pak. Jadi mereka itu kelemahannya tidak memiliki pori-pori, jadi dia tidak bisa menyerap suara. Justru suara dengan pori-pori tertutup itu berarti jadi mantul, dingdong. Ngegendong ya. Ngegulung akhirnya jadinya, muter-muter. Nah, kalau yang kita ini bisa kita cobain juga. Ini suara misalnya dari sana, kita deketin ke kuping itu keserep ya. Kayak budak sendiri. Tuh, beda. Betul. Dan tadi saya merasakan di mobil saya dari Jakarta, Tangerang ke Bandung itu biasanya sebelum saya pasang sama sesudah pasang
sebelum pasang itu suara gemuruh dari ban aspal tuh kuping saya terasa pengang banget. Asli, bukan saya mengada-ngada, karena emang suaranya itu gemuruh suara ban dari aspal dari luar masuk ke dalam itu suaranya pengang. Kayak kita naik pesawat itu suara dari angin, angin. Iya, itu pengang banget. Nah, tapi setelah saya udah pasang peredam Vitek ini, kuping saya tuh terasa udah nyaman, nggak seperti sebelum saya pasang peredam ya. Iya. Jadi emang suaranya jadi memang nusuk ke kuping. Iya, nah, betul. Itu yang memekakan suara karena nusuk ke kuping. Jadi bikin kita kupingnya pengang. Pengang, betul. Bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda kali itu ya. Kalau tahu kalau bahasa Tangerang pengang lah, budek bahasa ininya. Jadi ngebantu lah ya. Kalau peredam Vitek ini ngebantu untuk mengurangi kebisingan ya. Jadi mengurangi suara tajamnya. Suara tajam ya. Sebenarnya suara yang masuk itu ada, bukan dimatikan, tapi dia diminimal supaya suara tajamnya itu diserap sama ini. Iya, nggak 100% sampai hilang suara dari luar ya. Ya. Nanti bingung, nanti ada yang bertanya-tanya suara klakson, nanti ada klakson kedengeran nggak? Bukannya menghilangkan suara 100% ya, tapi mengurangi kali ya. Bahasanya mengurangi suara tajam. Iya. Jadi bukan mematikan suara. Kalau mematikan suara itu seperti kita masuk ke goa. Iya. Udah sunyi dong. Iya. Jatuhnya sunyi. Dan ini bermanfaat juga ya, pengaruh juga ke AC ya. AC jadi lebih dingin, sejuk, adem, cepat dingin. Iya. Peredam Vitek juga bisa menutup pipa AC. Jadi AC bekerja lebih efektif ya. Iya. Jadi dia mempercepat untuk di bidang refoil AC itu mempercepat pengiriman dingin AC karena si pipa bagian dingin itu bagian pipa besar diisolasi supaya panas mesin itu nggak nembak ke pipa bagian dingin. Jadi pengirimannya dia lebih cepat dan lebih stabil. Lebih stabil ya. Cepat dingin. Karena pipa AC itu kan dekat dengan ruang mesin tuh. Jadi kalau nggak kita tutup AC jadi nggak bekerja dengan maksimal. Iya. Jadi pipa AC itu dekat mesin panas. Iya. Harus kita tutup. Sedangkan pipanya dari pipa aluminium. Aluminium aman, dia nyerap panas. Aman nggak Pak itu dekat mesin gitu pakai ditutup? Aman. Aman sekali ya. Aman. Dia di blocking panasnya supaya nggak masuk ke bagian pipa AC. Nah, setelah habis diuapin pakai peredam, ditutup pakai selongsong karet emang khusus buat pipa AC yang dipakai buat AC-AC di rumah itu biasanya dipakai juga. Ya, bisa insulasi ya. Iya. Mungkin Mas ada masukan tentang Vitek gimana? Biasanya ini biasa live di TikTok ya. Kalau mau cari peredam Vitek ada di TikTok di apa sih? Vitek Official. Vitek Indonesia. Apa nggak benar-benar di TikToknya apa? TikToknya Peredam Vitek Indonesia ya, jadi officialnya. Jadi di pusatnya di Bandung ya. Jadi kalau misalkan apa sih YouTube ya? YouTube. Oke. Buat YouTuber, jadi silakan kalau misalkan pengen nonton di TikTok boleh ya. Jadi kita tiap hari live dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Jadi untuk peredam Vitek ini sangat bermanfaat ya, apalagi untuk pemasangan full body. Untuk pemasangan full body kita ada 3 paket ya Pak ya. Oh, ada 3 paket. Iya betul. Yang pertama kita paket akustik suara, itu lebih ke audio atau musik. Ya betul. Nah untuk paket akustik suara itu kita pasang di bagian 4 pintu trim, 3 tahap. Tahap pertama kita pakai soundproof. Lagi. Ya betul, itu bahan dasarnya sama ya seperti ini Kak. Ini itu buat apa sih? Oke, ini soundproofnya untuk fungsinya pertama kita dicampur dengan perekat ya. Ini dicampur dengan perekat. Ini adalah bahan dasarnya sama ya dari serat kaca, cuma yang berbentuk serbuk ya. Nah
diaplikasikan dengan sebuah perekat, baru kita campur dengan perekat, baru kita poles di bagian plat mobil, ya. Nah, plat mobil itu biar lebih kokoh dan juga ini dapat meningkatkan meredam panas dan juga suara dan juga menutupi pori pada plat mobil. Nah, ini tahap pertama kita, ya. Lalu yang tahap kedua kita pakai lembaran ini akustik yang kecil. Pintu door trim ya, tahap kedua kita pakai lembaran ini akustik yang ukurannya di 95 kali 35 cm ya. Nah, ini untuk lembaran ini akustik kita pasang di bagian plat mobil. Ya. Nah, setelah habis tahap kedua, baru kita tahap ketiga yaitu lembaran pintu door trim. Ya, pintu door trim ya. Ya, jadi betul. Dipasangnya fokusnya ke dinding pintu. Dinding pintu. Dinding pintu sama dinding fender spakbor. Ya. Kalau lantai pakainya yang itu. Sama plafon juga pasang yang ini ya. Dan bagian yang plafon sama lantai pakai yang ini karena ini bisa buat menutupi menahan panas cuaca matahari masuk ke dalam kabin. Jadi sehingga matahari tidak masuk ya. Jadi AC jadi di ruang mobil jadi lebih dingin. Sama kalau di plafon dia meminimal suara hujan. Ah iya betul. Titik hujan. Ya, betul. Suara hujan ya. Nah, kalau yang itu di bagian door trim, Mas. Coba, nah di bagian door trim, sini saya jelasin. Nah, udah nggak usah dibuka. Setelah awalnya ini. Nah, ini saya jelasin setelah di bagian rongga pintu, setelah udah tahap pertama ditutup pakai soundprop, diolesin pakai soundprop full, lalu setelah udah ditutup sampai kering, kita tutup pakai peredam gemak ya. Udah tertutup di bagian pintu, kita tutup lagi pakai ini. Jadi jatuhnya tiga lapis ya Pak. Tiga proses. Jadi suara angin, suara dari luar kita tutup udah 3 lapis. Jadi tertutup dengan aman ya. Jadi suara gemuruh dari luar jadi lebih menikmati lah perjalanan ya, lebih nyaman dalam berkendara. Dan saya sarankan kalau mau pasang peredam itu harus maksimal, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, nanti akan kecewa. Oh Pak, ini kok ada yang kurang. Pak, saya pernah ada konsumen saya yang sudah dipasang, ada penambahan, jadi ada nambah lagi biaya pemasangan. Iya betul. Harusnya kalau misalkan sekali pasang, saya udah kasih ya udah fullnya aja ya. Kalau misalkan balik lagi ya saya kenain biaya lagi. Makanya kalau mau pasang jangan setengah-setengah karena akan nanti Pak kok suaranya nggak maksimal ya, ada kan karena Bapak nggak pasang peredam ini yang bagian door trim, karena bagian door trim ini untuk menutupi juga, jadi 3 lapis. Pertama soundprop, kedua peredam gemas seperti ini, dan ketiga dan kita tutup seperti ini, peredam yang sudah dibentuk polanya sesuai ukuran mobil ya. Jadi seperti ini, saya hadir di Kota Bandung untuk datang ke tempat showroomnya ya. Di sini tempat showroom dengan Bapak Wahyu yang pemiliknya langsung, ownernya langsung, pelopornya ya. Saya mau nanya-nanya nih Pak, dari awal kasih. Saya mau nanya-nanya Pak, dari awal Bapak kepikiran bikin di bidang peredam itu kenapa Pak? Jadi sebenarnya kita melihat dari produk yang Amerika itu ada merek Thermotech. Nah, dia berhubungan dengan peredam panas dan peredam suara. Iya. Jadi sebenarnya sudah umum di Amerika, di Australia itu orang-orang pakai mobil pasti pasang peredam. Betul. Gitu. Nah, terus kita menemukan produk yang kepikiran jadi mau main di peredam. Dulunya awalnya kita
hanya pasang bikin peredam kap mesin, selimut aki sama AC. Terakhir kita berkembang ke bagian pintu, lantai sama plafon. Oh gitu ya. Ini produk Pitek ini bahannya ini dari mana sih Pak? Produk lokal atau dari luar Pak? Sebenarnya awalnya ini bahan dari luar. Bahannya dari luar. Jadi kita waktu itu masukin dari barangnya itu dari Amerika. Gitu. Dari Amerika ya. Di sana itu dibuat menjadi lembaran dengan memakai teknologi mesinnya Jepang. Oh, teknologi jadi Jepang ya. Apa anyaman tenunan untuk menjadi lantai apa seperti lembaran itu dia pakai mesin Jepang. Nah, pakai mesin Jepang ya. Terakhir kita sudah apa ada produknya yang sudah diproduksi di lokal. Oh, di sini lokal ya di Indonesia ya, tepatnya di Kota Bandung. Iya. Jalan Kopo. Oh, jadi dari awal ini berpikiran Pak main di peredam Pitek ini awal-awal dari luar Pak. Iya, jadi kita pertama dulu memang karena hobi kita ya? sering beli barang yang apa dari luar punya yang merek Thermotech itu. Dan terakhir kita kepikiran untuk diproduksi di Indonesia. Nah, awalnya kita banyaknya mainnya di peredam panas. Peredam panas ya. Nah, terakhir kita bisa main di peredam suara gitu. Ya, kayak yang ininya kan karena ringannya itu gitu. Iya, ringan banget. Ya, emang bahannya ringan enteng gitu. Jadi tidak membebani bobot mobil. Satu mobil itu kalau sekelas Avanza, Livina cuman habis sekitar 22 kilo, 23 kilo. Oh, kemarin saya pasang itu 17 kilo. XL ya. Iya, buat mobil XL7. Itu pasang full peredam. Iya. Full. Iya. Jadi nggak nyampe 20 lah. Iya, kurang lebih ya, segitu ya. Ya, itu Pak kan ada yang bertanya-tanya tuh itu sebelum pasang dan sesudah pasang dapat berapa dB sih? Sebelum pasang berapa dB? Pasang secara total full body itu bisa selisihnya 10 dB. Oh, 10 dB ya. Tapi kalau secara pendengaran itu awal sama sesudah pasang full body itu bisa menurunkan 50% daripada gangguan suara. Oh, 90% jauh banget. 50%. Perbandingannya ya. Iya. Ya, misalkan sebelum pasang 100%. Nah, setelah pasang berkurang 50. Iya. Udah lumayan setengahnya lah ya. Lumayan. Iya. Kepekaan. Udah jauh. Tajamnya itu sudah benar-benar diturunin. Iya. Lumayan jauh ya. Terus dari segi musiknya, dari suara musik itu jauh, jadi lebih terpisah-pisah antara vokal, musik, treble, bass, sama vokalnya itu nggak saling tumpukan. Jadi dia seperti ada terpisah secara keluarnya nggak ada hambatan. Tidak ada hambatan ya. Oke. Nah ini yang untuk mau pemasangan peredam apapun saya sarankan menggunakan peredam Pitek. Emang bahannya ringan dan tidak bikin nama bobot berat mobil ya. Jadi tidak akan menyesal ya. Kita juga Bapak Wahyu ini berawal dari tahun 2004 ya. Sudah bukan main peredam Pitek, ini bukan pemain baru ya, karena ini produk sudah cukup lama ya. Kita juga kenal beliau dari media-media sosial juga ya. Berawal dari situ saya juga tertarik juga peredam Pitek. Bukan karena saya main juga di peredam Pitek, karena sebelum saya main di peredam Pitek, saya sudah tahu bahannya ini emang kualitasnya oke, dan bahannya juga ringan. Jadi saya tertarik.
Oke, terima Jadi kasih. mungkin lebih ininya kita sudah lebih ngumpulin sebagai koleksi model ya. Iya. Dari mobil tahun 70-an sampai tahun terbaru sekarang 2023. Jadi koleksi modelnya kita sudah termasuk lengkap. Termasuk lengkap lah ya. Iya, semua udah ada di sini, udah bentuk pola, udah dari kap mesin, buat spakbor, buat lantai, buat plafon, buat apa lagi, buat pintu yang bagian rongga pintu yang gema. Ya. Buat yang buat speaker juga sudah anti getar lingkaran. Ya, anti getar yang lingkaran. Jadi suara yang biasa yang main di audio itu biasanya kalau yang main pakai subwoofer, udah upgrade speaker itu biasanya lebih suaranya lebih bergema, itu harus pasang peredam lingkaran ya di bagian speaker. Ya. Karena berpengaruh, apalagi main di audio musik ya, itu harus pasang peredam di bagasi, biasanya itu di bagian belakang bagasi tuh ada juga. Subwoofernya itu ngumpul di situ. Iya, biasanya subwoofer kan biasanya di belakang tuh, deket bagasi. Biasanya kalau nggak pasang peredam di bagasi, biasanya bergetar tuh di bagian bagasi. Harus dipasang sih kalau menurut saya. Saya juga dulunya main di audio. Setelah saya pasang peredam Pitek, getarannya itu berkurang. Ya. Oke, terakhir apa mungkin yang ini ya? Yang apa? Dari Spitek ya. Iya. Kemarin kan kita ada rencana pemasangan di coil. Iya. Di coil di Oh iya, yang kata itu ada tuh ke pengaruh yang ke pengapian ya. Ya itu barangnya sana cuman melewati kamera. Nggak apa-apa ntar di ini. Di mana? Di kursi di sofa. Ya, ini itu. Ya. Iya. Jadi kemarin kan ada pasang ini di 4 koil ya, 1 koil 1 biji. Nah, mungkin Pak Wahyu sebagai pelopor mengeluarkan produk ini, fungsinya apa sih Pak? Mungkin rekan-rekan yang jadi kan ini sebenarnya udah peredamnya ringan, terus udah gitu kalau misalnya dipasang Spitek, ini namanya Spitek untuk memperbesar arus listrik daripada koil, supaya mobilnya tambah gesit, lebih bertenaga, pengapiannya lebih stabil ya. Jadi nggak akan terasa sudah peredamnya ringan, terus udah gitu tambah ini, jadi mobil serasa tidak pasang peredam. Karena bobotnya udah ringan, terus udah gitu tenaga daripada Spitek ini sudah dipasang dan dia membuat tenaga jadi lebih besar. Jadi lebih besar ya. Oh iya nih, ini wajib dipasang. Tadi juga saya dari Tangerang sudah pasang ini, tarikannya juga lebih enteng dan lebih stabil lah ya. Mungkin terasa ditanjakan gitu. Iya, tanjakan biasanya itu sebelum pasang. Di tanjakan saya biasa sebelumnya agak lebih berebut, ngeden, boyot. Dan tadi ini berasa tarikannya lebih dapet sih kalau menurut saya tadi. Jadi karena perbedaannya cukup signifikan ya, perbedaannya dari sebelum pasang dan sesudah pasang. Iya. Ini harganya berapa sih Pak kalau dijual? Ini 1 biji 60.000. 1 biji 60.000. Jadi kalau ini murah banget nih. Untuk koil 4 biji itu nggak nyampe 250.000. Ya. Murah banget ya. Ini biasanya dipasang di bagian mana Pak? Mungkin ada rekan-rekan yang mau tahu. Jadi kebanyakan ini dipasangnya di kabel koil. Koil itu ada 4, jadi dipasang 1 koil 1 Spitek. Kalau misalnya mau pasang 1 koil itu akan lebih bagus lagi, arus listriknya akan makin lebih tebal. Terus ditiban begini aja atau gimana? Dipanjang boleh, ditiban boleh. Begini? Ya. Oh. Ya, bisa begini atau bisa begini, bolak-balik. Oh gitu ya? Ya, jadi bolak-balik. Oh, begini. Lebih mantap ya? Bisa. Kalau misalnya mau pakai 1 koil 2 itu akan lebih
tambah stabil kelistrikan daripada koil. Nah, itu dia. Terus dipasang di bagian spool pengisian, dinamo pengisian atau disebut alternator. Alternatornya. Nah, satu lagi di bagian kabel pulser di dekat spool pengisian. Bisa juga dipakai di kabel AC, membantu mempercepat dingin karena listrik AC-nya jadi stabil. Terus untuk di bagian lampu itu bisa membuat lampu jadi lebih terang. Lampu jadi lebih terang ya. Wow. Terus lampu jadi lebih terang. Wow, lumayan mantap juga ya. Oke ya. Jadi ini sangat berguna untuk kelistrikan kebanyakan. Oh, fungsinya lumayan banyak juga ya pakai ini. Iya. Dan tadi juga saya kemarin saya sudah pasang sebelum pergi ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung saya pasang dulu nih. Saya juga dari Pitek juga produknya emang tarikannya juga jadi lebih enteng. Dari ini juga peminat TikTok banyak kan Mas? Ya lumayan juga. Ini dari TikTok juga banyak banget ya peminatnya. Jadi ini untuk Spitek juga banyak banget ya di TikTok. Jadi ini fungsinya yaitu untuk memperbesar arus listrik dari kuil ke busi ya. Jadi lebih gesit, ringan atau konstan. Jadi boleh silakan ya kalau misalkan pengen. Ini adalah produk kita juga ya. Ini adalah Spitek buat dipasang di koil mobil. Biasanya ada 4 ya. Jadi silakan kalau misalkan pengen kakak langsung check out aja ya. Atau order ya Pak Lukas ya. Ya ini Spitek ya. Boleh langsung ini produk terbaru juga kita ya. Bilang terbaru ya Pak ya. Ya ini Spitek. Garansinya Mas? Garansi 5 tahun. Oh, ya ini garansi 5 tahun ya. Jadi silakan. Kalau misalkan ini ada terbaru ya, ini buat dipasang di koil mobil. Ini fungsinya yaitu untuk memperbesar arus listrik dari koil ke busi. Biar apa? Ini biar lebih tenaga, gesit dan juga ringan. Apalagi di tanjakan ya, itu biasanya kan tenaganya agak ngeden ya. Setelah pasang ini langsung ngacir. Nah ini ya, ini adalah produk kita yaitu Spitek. Boleh Kak? Ya ini isi satu boxnya yaitu 2 piece. Jadi untuk kuil mobil kakak bisa jadi 2 box ya. Boleh Kak, silakan. Ya ini adalah produk kita Spitek ya untuk di koil mobil ya. Oke. Oke, wow, lumayan membantu juga ya kalau kayak mobil-mobil yang di bawah 1500 cc itu kan biasanya berat juga ya buat kalau tanjakan harus pasang ini cukup membantu juga ya. Dan saya mau nanya nih Pak, ini kan taruh di ruang mesin nih. Iya. Kayak di koil gitu kan panas tuh. Ini kan bahannya karet Pak, aman nggak sih Pak? Sebenarnya ini karet itu hanya bagian depan. Jadi di dalamnya ini ada lapisan anti panas yang dari lapisan peredam panas Spitek. Iya. Aman ya jadi ya? Iya, yang paling dalamnya adalah isinya elektromagnet. Oh, gitu. Untuk menstabilkan arus listrik. Gitu. Iya. Nah ini harganya juga murah, bisa ngebantu buat mobil kita yang tarikannya yang berbet, yang ngeden juga ya. Iya. Ini ngebantu juga. Mobil yang udah tua juga bisa. Wah, seperti apa yang mobil tua ya, di atas 10 platina, masih platina, terus mobil diesel yang pakai injektor juga bisa. Bisa ya. Nah ini dia lebih ini wajib nih harus pasang ini karena saya juga udah ngerasain. Bukannya saya mengada-ngada karena saya sudah merasakan dari Tangerang tol Soekarno Hatta ke Bandung perbedaannya jauh lebih signifikan ya karena biasanya saya kalau tiap liburan tuh ke Bandung pasti tarikannya tarikannya berat. Nah saya sudah coba ya. Ini bukan saya mengada-ngada, bukan saya karena bermain di bidang peredam Pitek, karena saya sudah merasakan tadi perjalanan tuh emang tarikannya beda. Kalau menurut saya tenaga mobilnya ya. Iya. Oke, ada lagi nggak Pak ya yang mau ditunjukin? Udah ya Pak? Cukup ya. Sudah. Oke, terima kasih yang sudah menonton.
Bagi yang ingin memesan dan memasang peredam Pitek, silakan hubungi nomor saya yang tertera, nanti akan saya cantumkan. Untuk tanya-tanya silakan tentang produk Pitek, tentang produk peredam Pitek ya, terutama silakan tanya-tanya, tidak jadi juga tidak masalah, saya akan respon dengan baik ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya. Terima kasih.